Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melanjutkan kajian haula'i masyayikhuna yang menjelaskan seputar bagaimana perbuatan akhlak atau bahkan suri tauladan dari yai-yai terdahulu, dari para ulama-ulama terdahulu, agar kita bisa menjadikan itu ibrah, menjadikan itu sebuah uswatul hasanah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelum melanjutkan ke materi yang kemarin, setidaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita kenapa penting bagi kita untuk belajar seputar uswah atau seputar thariqah dari ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya dalam mengkaji perbuatan-perbuatan ulama-ulama terdahulu itu bisa menjadikan kita untuk tahu bagaimana beliau-beliau dalam melaksanakan sunnah, dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Apalagi dalam beberapa kajian pada kitab haula'i masyayikhuna itu diterangkan seputar keilmuan atau seputar hal-hal yang berhubungan dengan thalabul ilmi. Nah, kenapa begitu penting bagi kita untuk mengikuti jejak atau mengikuti perbuatan-perbuatan ulama terdahulu? Karena seperti halnya yang telah diriwayatkan, al-khairu fittiba'i salaf as-shalih wal izami ma hasu alaihi min adatin wa ibadatin wa kitabin wa khuluqin wa fi'lin wa tarkin. Jadi kebaikan itu terletak ketika kita bisa mengikuti jejak-jejak dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sholih, juga terus berpegang teguh atas ajaran-ajaran yang sudah digalakkan atau ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu sebuah adat, sebuah ibadah, sebuah penulisan, sebuah akhlak pekerjaan ataupun hal-hal yang tidak ditinggal, hal-hal yang ditinggalkan. Bahkan sampai ada yang berkata, alaikum bittiba'i sunnah wa akadu min ittiba'i sunnah ittiba'us salaf fa innahum a'rafu bisunnah minna. Jadi wajib bagi kita itu untuk mengikuti as-sunnah. Tapi yang lebih wajib itu adalah kita mengikuti ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah ulama yang lebih tahu, lebih kenal dengan sunnah, lebih kenal dengan ajaran Nabi daripada kita. Maka dari itu sehendaknya bagi kita untuk belajar bagaimana cara ulama-ulama terdahulu dalam beribadah, dalam melakukan kajian-kajian ilmu atau dalam penghormatan terhadap guru-gurunya. Nah, baik, kita lanjut pada al-hikayah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu ayhadihi al-hikayatu tawikiku ono cerita al-ula kang kawitan fil hifzi kang tetep ing dalem mertelakake ngreksa lil auqati mari pira-pira waktu. Jadi untuk cerita yang pertama berhubungan tentang bagaimana cara ulama-ulama terdahulu sangat menjaga waktu-waktu beliau agar maksimal dalam dalam mencari ilmu. Karena ono iku li Syekhi Kiai Abdul Karim ku tetep kedua Syekh rupane Kiai Abdul Karim Dirboyo apa saubun dodot wahidun kang siji waktu tolabil ulumi ing dalam waktu nubrek pira-pira ilmu fi Bangkalana ing dalam kota Bangkalan Madura. Faida husila mongko ing dalam nalikane den umbah apa dalika saubu mengkono-mengkono dodot wa uridholan den pentokake apa sau lisyamsi maring srengenge yo intaldoro mongko ngenti-ngenti sinten Syekh Abdul Karim
al-jafafa ing garing. Mustangkian hale kang kumkum fin nahri ing dalem bengawan. Aima kisan tegese kang menu fihi ing dalem nahri. Wa yastagilu lan ketungkul sinten Syekh buah ya Syekh bi hifdzi manzumati Alfiyati Ibni Malikin kelawan ngapalaken nazaman Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ada sebuah cerita seorang kiai terkenal asal dari Lirboyo yaitu Kiai Abdul Karim. Beliau semasa belajar kepada Syekhuna Khalil Bangkalan hanya memiliki satu baju. Ketika baju beliau itu dicuci, kemudian dijemur di bawah terik matahari, yang beliau lakukan adalah beliau menunggu keringnya baju beliau dengan kondisi masih masih berendam di sungai yang digunakan untuk mandi. Tidak hanya berendam, beliau juga menghafalkan Nazoman Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tidak ada waktu pun yang tersia-siakan bagi Kiai Abdul Karim dalam mencari ilmu. Maka dari itu wajib bagi seorang thalibul ilmi seperti kita untuk benar-benar membagi waktunya dengan tepat, membagi waktunya sesuai dengan sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa ada dua kenikmatan yang sering dirugikan atau yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Dua nikmat ini yang kemudian bisa digunakan untuk menjarah atau digunakan untuk mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapatkan banyak sekali nikmat-nikmat yang lain. Sehingga rugi seseorang itu yang mendapatkan nikmat sehat, mendapatkan nikmat yang berupa waktu luang, namun dia tidak mempergunakannya dengan baik. Sebenarnya kalau boleh dikata mungkin banyak orang yang tidak tahu kedua nikmat ini hanya karena mereka merasakan kedua nikmat ini sering sekali pada setiap harinya. Jadi bahwa ada yang mengatakan waktu adalah uang, itu salah. Yang benar itu waktu lebih mahal daripada uang. Karena bagaimanapun ketika uang itu kemudian habis masih bisa dicari. Kalau waktu detik demi detiknya itu tidak bisa kembali. Makanya ulama mengatakan bahwa waktu itu lebih mahal daripada intan, lebih mahal daripada berlian. Kemudian wahukia lan den critakake apa anna syaikha teman setuhune syekh rupane Kiai Jazuli Utsman ploso iku kana ana sinten syekh iku syadidal hifzi wong kang banget ngreksone lil auqati maring pira-pira wektu. Hatta annahu sehingga teman setuhune syekh iku yahfazu ngapalaken sinten syekh manzumata uqudil juman ing nazaman uqudul juman ala safinati ing atase prau. Indama yadhabu ing dalam nalikane oleh budalan sinten syekh ilamak kata maring Mekah liadri nusuki krono arai ibadah haji. Lagi-lagi kita disuguhi cerita bahwa ada sebuah kiai dari pelosok bernama Al-Karam Asy-Syaikh Kiai Haji Jazuli Utsman. Beliau itu sangat menjaga waktu yang beliau miliki. Bahkan beliau masih sempat untuk menghafalkan nazam uqudul juman di atas perahu pada saat beliau itu melakukan perjalanan ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Nah ini yang menjadi bukti bagaimana giatnya ulama-ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Tidak ada waktu sedikit pun yang digunakan untuk bermalas-malasan. Tidak ada waktu sedikit pun yang dibuang dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita sebagai thalibul ilmi mungkin saat di pondok setelah sekolah ataupun setelah musyawarah ataupun setelah melakukan kegiatan-kegiatan lain, kok memang kondisinya itu tidak dalam keadaan yang cukup lelah, tidak dalam keadaan yang sakit, maka hendaknya bagi kita untuk tetap selalu mencari ilmu dengan cara apapun, entah dengan cara ngelalah, entah dengan cara memutolaah kembali kitab-kitab yang terdahulu, entah dengan cara
berdiskusi dengan teman-teman, pokok yang kegiatannya itu ilmiah, maka harus kita gunakan untuk belajar. Karena andaikan kita hanya mengandalkan pengajaran dari sekolah ataupun musyawarah, itu kalau menurut kami pribadi masih kurang cukup. Bagaimana kita perlu untuk mengulanginya agar bisa menancap ke dalam memori kita. Karena sabatul ilmi bil mudzakarah, tetapnya ilmu itu dengan cara mengingat-ingat. Al-hikayah ai hadhihi al-hikayatu utawi iki iku ana cerita asaniyatu kang kaping pindho. Fit ta'ati kang tetep ing dalam mertelakaken taat li syaikhi maring guru. Cerita yang kedua adalah menjelaskan tentang cerita-cerita seputar taat kepada guru. Wa kana lan ono apa syekhuna guru kita rupane Khalilun Syekhuna Khalid al-Bangkalani kang bangsa Bangkalan al-masyhur kang kuncara bi syaikhina kelawan julukan Syekhina iku min kibaril ulama setengah sangking pira-pira penggedene pira-pira ulama fi asrihi ing dalam mangsane Syekhuna. Fakana mongko ono kulla yaumin ing dalam saben-saben dina sapa kafirun wong akeh minad duyufi saking pira-pira tamu iku yazuruhu napa sowan sinten kasir ing syekh. Pada talailatin mongko ing dalam suwiji wengi tumtiru mudangi apa sama ulangit matoron ing udan azizan kang gharizan kang deres. Faidan mongko ing dalam nalikan itu tiru asama bisyaikhi utawi wong tuwa al-harami kang banget tuwane al-masyhuri kang lumpuh iku yamsi lumaku sinten syekh. Faidan bisyaikhi utawi wong kang tuwa iku yamsi lumaku sinten syekh. Hapwan kelawan ngesot kisah hati manzili syekhina ing dalem pelatarane omahe guru kita Syekhuna Khalid. Qasidan hali wong kang nejo ilahi maring syekhina. Fanazara nuli ningali sinten Syekhuna wa qala lan dawuh sinten Syekhuna litul labihi maring pira-pira santrine Syekhuna. Dawuh ing lafat man utawi sapa iku yuridu karep sapa man hamlahu ing gendong wong tuwa Syekh Al-Haram. Faqala nuli dawuh faqala mongko dawuh sapa ahadun siji minhum saking tulak. Ana utawi ingsun iku hamiluhu wong kang gendong Syekh Haram ya Syekh duh guru. Fahamalahu mongko gendong sopo ahad ing Syekh Al-Haram. Falamma wasala mongko ing dalam semangsane tumeka sinten Syekh Haram. Nggih. Falamma wasala mongko ing dalam semangsane tumeka sinten Syekh Haram ilal bati maring lawang. Akbala mongko mapat ing Syekh Haram sapa Syekhuna guru kita. Warahaba lan nyambut sinten Syekhuna bihi kelawan Syekh Haram wa adzamahu lan ngegungake sinten Syekhuna ing Syekh Haram. Fa indama intaha mongko ing dalam nalikane wis tutup apa tahaddusu omong-omongan bainahuma ing dalam antarane Syekhuna wa Syekh Haram qala mongko dawuh sinten Syekhuna litul labihi maring pira-pira santrine Syekhuna. Dawuh ing lafat man utawi sapa iku yuridu karep sapa man hamla syaikha ing hamla syaikhi ing gendong Syekh Al-Haram kang lumpuh ila manzilihi maring omahe Syekh. Faqala mongko dawuh sapa ahadun wong siji minhum saking tulab wa huwa hali utawi ahad iku alladzi wong kat hamarahu kang gendong sinten ahad ing Syekh ila manzili syekhina maring omahe guru kita ai Syekhuna Khalid. Dawuh ing ana utawi ingsun iku hamiluhu wong kang gendong Syekhul Haram ya Syekh du guru. Falamma dhahaba mongko ing dalam semangsane budala sinten ahad lan Syekh Haram qala dawuh sinten Syekhuna guru kita itu labihi maring pira-pira santrine Syekhuna dawuh ing lafat isyhadu naksenono sapa sira bi anna ulumi kelawan temen setuhune pira-pira ilmu ingsun iku kot hamalah teman wis gowo ing ulumi sapa dari katalibu mengkono santri. Fattadhuha mongko dadi pertelo badha dalika ing dalam sakwise mengkono qala Syekhuna apa anda Syekha teman setuhune wong tuwa Al-Haram kang lumpuh wa ya Syekh iku Nabiullah rupane Al-Khidru Nabiullah Khidir alaihi salam. Wa yusbihu lan dadi sapa hamiluhu wong kang gendong Syekh Haram fi waqtin ing dalam waktu lahikin kang dene iku Raisal Akbari dadi Raisul Akbar fi jam'iyatin Nahdlatul Ulama ing dalam
organisasi Nahdlatul Ulama. Ala eling-eling wa huwa utawi ahad iku hadratus Syekh rupane Hasyim Asy'ari. Jadi dulu ada sebuah cerita bahwa ada seorang ulama, seorang guru besar, masyayikh dari para ulama tanah Jawa, yakni Syekhuna Khalil Bangkalan, yang masyhur dipanggil dengan Syekhona. Beliau itu dulu karena menjadi ulama terkenal sehingga setiap harinya memiliki banyak tamu yang sowan kepadanya. Nah kemudian di sebuah malam pada talailatin tumtiru as-sama'u mataran gharizan. Di sebuah malam terjadi hujan yang sangat lebat. Fa'idan bisyaihi al-harami al-masruli yamshi habwan fi sa'ati manzili syaikhina. Di tengah-tengah hujan yang lebat itu, kemudian ada seorang yang sudah berumur tua, yang lumpuh. Dia itu kemudian berjalan dengan ngesot menuju ke rumah Syekhuna Khalil. Memang ada tujuan untuk sowan kepada Syekhuna Khalil. Fanadhara wa qala litulabihi man yuridu hamlahu. Ternyata Syekhuna Khalil kebetulan melihat orang tua tersebut. Dan beliau berkata kepada santri-santrinya, siapa yang mau untuk menggendong orang ini? Faqala ahadun minhum ana hamiluhu ya Syekh. Ada salah satu santri yang kemudian mengajukan diri. Biarkan saya Syekh yang menggendongnya. Fahamalahu. Kemudian dia menggendong orang tua tersebut. Falamma wasala ilal bab aqbalahu syekhuna. Nah ketika orang tua ini sudah sampai ke pintu rumah Syekhuna ini kemudian menjemput orang tua tersebut dan menyambutnya serta mengagungkannya. Fa'indama intaha at-tahaddatsu bainahuma qala litullabihi man yuridu hamla syekh al-haram ila manzilihi. Setelah selesai perbincangan antara Syekhuna Khalil dengan orang tua ini, beliau kemudian keluar lagi dan berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau membawa atau menggendong orang tua ini menuju rumahnya? Faqala ahadun minhum wa huwa alladhi qad hamalahu ila manzilihi syekhina ana hamilu ya syekh. Ada salah satu muridnya berkata, biarkan saya lagi yang menggendongnya Syekh. Ternyata orang tersebut adalah orang yang sama yang menggendong sang orang tua ini menuju ke rumah Syekhuna Khalil. Falamma dhahaba qala Syekhuna litullabihi. Ketika keduanya itu pergi, Syekhuna kemudian berkata kepada murid-muridnya, Ishhadu bi'anna ulumi qad hamala hadzalika talib. Wahai murid-muridku, bersaksilah bahwa sebenarnya ilmu-ilmuku telah dihabiskan, telah dibawa oleh murid itu, oleh santri itu. Fattadhaha ba'da dzalika anna syaikha al-harama wa nabiyullah Khidru alaihi salam. Ternyata usut punya usut di kemudian hari terungkap bahwa orang yang tua tersebut merupakan Nabiullah Khidir alaihi salam. Wa yusbihu hamiluhu fi waqtin lahiqin raisal akbar fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Dan ternyata orang yang mau menggendong orang tua tadi di masa depannya menjadi raisul akbar, menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini menjadi sebuah contoh bagaimana seorang murid itu harus taat, harus mau untuk melakukan segala perintah dari sang guru. Meskipun mungkin perintahnya serasa berat, bagaimana tidak berat di tengah lebatnya hujan, kita disuruh untuk menggendong orang tua yang mau sowan kepada guru. Juga untuk menggendong orang tua tersebut kembali kepada rumahnya. Maka dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan di antara kunci sukses seseorang dalam thalabul ilmi haruslah taat dalam setiap perintah gurunya. Kemudian cerita lagi, nasya'a tumbuh sapa Syekh rupane Kiai Abdul Karim, Kiai Haji Abdul Karim lirboyo yatiman hale yatim
fi qillati aisyin ing dalam kidhi pengupa jiwa wa dhaiki halin lan rupake tingkah. Falamma balagha mongko ing dalam semangsane tumeka atau tumbuh dewasa mablagor rijali ing dalam gon tumekane pira-pira lanang. Rahila mongko budalan sinten Syekh ila jazirati Madura maring pulau Madura. Bila zatin kelawan tanpa sangu. Wajala jalan manggon sinten Syekhuna Abdul Karim, sinten Kiai Abdul Karim fi halaqati Syekhina Khalil Bangkalani ing dalam halaqoe Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Falamma hana mongko ing dalam semangsane teka mongso apa waktul hasad di waktune panen, zahaba mongko budalan sinten Kiai Abdul Karim ila qura maring pira-pira desa. Ila quron maring pira-pira desa min Jemberi saking kota Jember wa Banyuwangi lan kota Banyuwangi. Tujuannya apa? Liyakuna supaya ono sinten Kiai Abdul Karim iku min amalil khasadi setengah saking pira-pira buruk panen. Faraja'am mongko bali sinten Syekh Abdul Karim ilal mahati maring pondok. Bihamlil aruzi kelawan gawa beras. Ujrotan krono dadi upah dikasbihi maring nyambut gawene Syekh Abdul Karim. Falamma dakhala mongko ing dalam semangsane manjing sinten Syekh Abdul Karim al-Mahada ing pondok. Ta'ahu mongko ngundang ing Syekh Abdul Karim sinten Syekhuna Khalil wa qala lan dawuh sinten Syekhuna lahu maring ya Abdul Karim ya Manaf. He Manaf ta'al mrene sapa sira. Artine awe sapa sira ing ingsun hadzal aruzza ing iki-ikilah beras. Lihat ami dujaji krono arahe makani pira-pira jago ingsun. Wakul lama ngono sapa sira antahil sira al awraqa ing pira-pira godhong min syajarati mengkudu saking wit pace. Allati kang kana kang ono apa allati waro al wahad mahadi ing dalam burine pondok. Faktahu mongko paring sinten Syekh Abdul Karim ing aruz iyahu ing Syekhuna Khalil Bangkalan. Diti bi qalbihi kelawan enake adine Syekh Abdul Karim. Wa ikana senajan ono sinten Syekh Abdul Karim iku kodih tajan. Teman-teman pun tusinan Syekh Abdul Karim ila dzalikal aruzi maring mengkono-mengkono beras. Wasobaro lan sabar sinten Syekh Abdul Karim ala akli kal aurat iki ing atase mangan mengkono-mengkono pira-pira godhong. Maslu kotan hali kang den godhog sinina ing dalam waktu pira-pira tahun ati datan kang wewilang. Kemudian ada sebuah cerita bahwa Syekhuna Abdul Karim, guru kami Syekhuna Abdul Karim Lirboyo, beliau itu tumbuh dalam keadaan yatim, tumbuh dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Namun, falamma balagha mablagha rijal rahila ila jazirati Madura. Ketika beliau itu sudah tumbuh dewasa, beliau melakukan perjalanan thalabul ilmi ke Pulau Madura. Bila zatin tanpa ada ongkos, tanpa ada sangu. Wajalah safi halaqati Syekhina Khalil al-Bangkalani, dan beliau mengikuti halaqah kajian dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Falamma hana waqtul hasad dzahaba ila quran min Jember wa Banyuwangi liyakuna min umalil hasad. Pada saat beliau itu thalabul ilmi, setiap datang waktu panen, beliau itu kemudian pergi ke desa-desa yang ada di Jember dan juga Banyuwangi dengan tujuan untuk menjadi buruh panen di daerah-daerah tersebut. Faraja'a ilal mahad bihamlil aruzi ujratan likasbihi. Setelah beliau selesai dalam pekerjaannya, beliau pulang ke pondok dengan membawa beras yang merupakan ongkos dari pekerjaan beliau. Falamma dakhala al-mahad da'ahu syekhuna wa qala lahu ya Manaf. Ternyata setelah beliau itu masuk di pintu gerbang pondok, beliau itu kemudian dipanggil oleh gurunya, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil berkata, "Hei Manaf." Manaf itu panggilan waktu kecil ya Abdul Karim. "Ya Manaf, hei Manaf, ta'al, kesinilah. Artinya hadal aruz li'itami jujaji. Kesinilah dan berikanlah beras ini untuk aku memberikan makan kepada jago-jago atau ayam-ayam jagoku. Wakul anta al-awraqa min syajaratin mengkudu allati kanat wara al-ma'had." Dan kamu itu cukup makanlah pada
daun-daun dari pohon mengkudu yang berada di belakang pohon. Nah, karena ya Abdul Karim itu merupakan orang yang sangat taat kepada gurunya, tanpa pikir panjang, fa'atau iyahu biti biqalbi. Beliau kemudian memberikan beras itu kepada gurunya Syekhuna Khalil dengan senang hati. Wa in kana qad ihtaja ila dzalikal aruz, meskipun beliau itu sebenarnya butuh pada beras tersebut. Wa sabaru ala akli tilkal awraq, dan beliau itu sabar dengan makan daun-daunnya masulatan sini nanti datang dengan daun-daun yang hanya yang hanya digodok selama bertahun-tahun. Ini mengingatkan saya tentang makalah makalah Imamuna Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa thalabul ilmu itu tidak bisa didapat dengan kehidupan yang mewah dan juga dengan sifat yang sombong. Maka ilmu itu harus kita dapatkan dengan kita hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, dan juga hidup dengan keadaan sebagaimana orang yang hina. Artinya kita tidak pernah malu bertanya, kita tidak pernah malu untuk meminta tolong dalam mencari ilmu. Wa hukiya anna Syekh Kiai Zainuddin wallahu a'lam bishawab. Sekian kajian kaula Syekhuna pada hari ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.